Oke. Selamat malam, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Database Hotel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, Sande Okular Tatokatorop dan Nur Wulandari. Oke, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh Nur. Kepada Nur, saya serahkan. Ya, pertama kita show database-nya. Kemudian kita membuat database baru, yaitu dengan menggunakan create database hotel. Kita show lagi database-nya supaya agar kelihatan tabelnya itu. Kemudian kalau mau kita buat tabel karyawan, berarti kita harus mengaktifkan use hotelnya. Kita buat tabel karyawan, create tabel karyawan, isinya itu ID karyawan varchar 10, nama varchar 15, alamat varchar 17, jenis kelamin kita pakai enum, L dan P. Nomor telepon varchar 20, primary key-nya itu ID karyawan. Lalu kita tutup kurung titik koma. Kita show tablesnya, di dia ada karyawannya. Desk karyawan, field-nya itu ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel tamu. Create tabel tamu, isinya itu ID tamu varchar 10, nama varchar 15, jenis kelamin enum, L dan P, alamat varchar 25, nomor telepon varchar 17, primary key-nya itu ID tamu. Kita tutup kurung, titik koma. Kita show tabelnya ada karyawan dan tamu. Kita desk tamu yang berisikan field-nya itu ada ID tamu, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Terus kita buat lagi selanjutnya tabel transaksi yang berisi nomor transaksi, kita pakai in 11, ID karyawan varchar 15, ID tamu varchar 10, jumlah kamar in 12, lama nginap in 5. Primary key-nya itu kita buat nomor transaksi. Kemudian kita show tablesnya, ada karyawan, tamu, transaksi. Kita desk transaksinya itu ada field nomor transaksi, ID karyawan, ID tamu, jumlah kamar, lama nginap. Lalu kita buat tabel baru, tabel kamar, yaitu ada ID kamar, varchar 10, ID tipe, in 15, jenis kamar, varchar 12, lantai in 5, nomor kamar, in 11, primary key-nya itu ID kamar. Kita show tabel lagi, ada kamar, karyawan, dan ada kamar, karyawan, tamu, dan transaksi. Kita desk kamar, dalam kamar itu ada field-nya ID kamar, ID tipe, jenis kamar, lantai, dan nomor kamar. Kita buat lagi tabelnya itu yaitu tabel fasilitas. Ada ID tipe kamar varchar 10, jumlah kamar in 15, jenis tipe kamar varchar 25, kode registrasi varchar 17, ID tamu varchar 20. Primary key-nya itu ID tipe kamar. Lalu kita show tabel lagi, ada fasilitas, kamar, karyawan, tamu, dan transaksi. Isi tabel di dalam hotel ini cuma ada 5 fasilitas, kamar, karyawan, tamu, dan transaksi yang kami buat. Kita desk fasilitas yang terdiri dari field-nya itu ada ID tipe kamar, jumlah kamar, jenis tipe kamar, kode registrasi, ID tamu. Kemudian kita membuat pengelolaan data. Kita pakai insert into karyawan values yang terdiri dari 35 data. Ini datanya. Kemudian kita select bintang from karyawan. Ini tabelnya. Kemudian kita buat lagi data insert into tamu. Kemudian ini dia. Selanjutnya ini tabelnya. Begitu juga dengan insert into transaksi. Ini setelah kita select from transaksinya. Ini begitu juga dengan select from kamar, fasilitas. Kemudian kita inner join, kita pakai select ID tamu, nama, jenis kelamin, alamat, nomor transaksi, ID karyawan, jumlah kamar, lama nginap, from tamu inner join transaksi using ID tamu. Inilah tabel yang setelah kami inner join-kan.
Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan normalisasi tabel dari 1NF sampai 3NF. Pada slide ini terdapat normalisasi tahap 1 atau 1NF, di mana di sini terdapat sebuah tabel yang terdiri dari ID tamu, nama, jenis kelamin, alamat, nomor transaksi, ID karyawan, jumlah kamar, dan lama nginap. Oke, selanjutnya normalisasi tahap 2. Pada tahap ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel tamu yang terdiri dari ID tamu, nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Yang kedua, ada tabel transaksi, terdiri dari nomor transaksi, ID karyawan, dan jumlah kamar. Kemudian yang terakhir ada tabel lama nginap. Di sini ada ID tamu, nama transaksi, dan lama nginap. Oke, selanjutnya normalisasi tahap 3. Di sini pada tahap ini terdapat 4 tabel, yang dimana tabel tersebut ada tabel tamu, terdiri dari ID tamu, nama, dan juga jenis kelamin. Kemudian ada tabel jenis kelamin, terdiri dari jenis kelamin dan alamat. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini terdiri dari nomor transaksi, ID karyawan, dan jumlah kamar. Selanjutnya tabel lama nginap. Di sini terdapat ID tamu, nomor transaksi, dan lama nginap. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan IRD database hotel. Database ini memiliki 5 entitas dan masing-masing entitas memiliki atribut-atribut. Di sini terdapat entitas karyawan yang terdiri dari atribut ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian ada intensitas tamu, terdiri dari atribut ID tamu, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada entitas transaksi. Terdapat atribut nomor transaksi, ID karyawan, ID tamu, jumlah kamar, dan lama nginap. Selanjutnya ada entitas kamar. Atributnya ID kamar, ID tipe, jenis kamar, lantai, dan nomor kamar. Yang terakhir ada entitas fasilitas. Atributnya ID tipe kamar, jumlah kamar, dan jenis tipe kamar, KD registrasi, dan ID tamu. Nah, database ini terdapat 4 proses. Proses yang pertama yaitu melayani, yang menghubungkan antara karyawan dan tamu. Bagian ini berfungsi apabila ada tamu yang datang ke hotel tersebut. Kemudian proses yang kedua yaitu melakukan. Proses ini melakukan untuk menghubungkan antara tamu dengan transaksi. Kemudian ada proses yang ketiga yaitu memesan, yang menghubungkan transaksi dengan kamar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah proses memiliki, di mana proses ini untuk menghubungkan kamar dengan fasilitas. Demikian penjelasan mengenai proyek kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.